bakat skolastik. Oke, nah jadi perkenalkan dulu, saya Imran Sadewo. Saya S2 di UGM, ambil Magister Biologi. Kemudian asal saya dari Sumbawa, NTB, tapi dari Lotim juga. Oke, mungkin nanti ya intermediate-nya seperti itu, kenal-kenalannya next nanti selanjutnya. Oke, jadi kita akan membahas terkait dengan TBS, tes bakat skolastik. Nah, jadi di mana tes ini itu merupakan tes yang akan mengukur kemampuan seseorang, eh, tes kemampuan akademis seseorang nih. Jadi di sana nanti ada tes verbal, kemudian ada kuantitatif dan juga penalaran penyelesaian masalah. Nah, jadi di sini sudah tertera di verbal ada 23 soal selama 30 menit, kemudian ada di kuantitatif juga 25 soal selama 40 menit, kemudian ada pemecahan masalah selama 20 menit 12 soal. Nah, yang tapi di sini yang akan kita fokuskan adalah terkait dengan materi kuantitatif, yakni materi deret bilangan. Nah, ini saya udah jabarkan nih, ada deret bilangan itu 8 dari apa namanya? Tergantung dari mungkin update soalnya seperti itu. Nah, intinya ada kurang lebih 25 soal. Entah itu nanti ada 8 soal, ada 8 soal, itu cukup pendata 8 soal. Nah, dan malam ini kita akan khusus dengan saya juga banyak teman-teman yang masih ini ya masih bingung terkait dengan atau masih pusing gitu ya dengan bagaimana sih mengerjakan soal deret tersebut. Karena soal deret ini memang terlihat simpel, hanya berderet-deret saja, hanya eh, angka dan hanya angka yang berderet, akan tapi cukup tricky ya. Dan khusus yang di LPDP itu model soalnya kita bilang bisa kita bilang bukan bukan deret yang sederhana. Gitu. Oke, kemudian ini ada sedikit tips-tips gitu ya, tips tipis-tipis. Nah, yang pertama itu kita kerjakan soal yang lebih mudah. Tentunya seperti ini teman-teman. Kalau pengalaman saya mengerjakan TBS ya, itu saya mengerjakan tentunya yang mudah dulu gitu. Misalnya kalau di ini di apa eh, secara keseluruhan seperti itu, teman-teman bisa mengerjakan verbal dulu seperti itu, baru mengerjakan kuantitatif. Nah, khususnya di bagian kuantitatif itu, teman-teman bisa mengerjakan dulu, misalnya kalau merasa sulit dengan deret atau merasa struggle dengan deret, itu bisa mengerjakan aljabar dulu atau kecukupan data. Gitu. Nah, deret deret angka itu susah. Nah, kalau dibilang susah sih enggak juga, karena deret ini merupakan soal yang cukup tricky seperti itu. Kalau kita tidak tidak apa ya, tidak tidak jeli melihat pola-pola soalnya, itu soal yang simpel pun itu akan terasa susah seperti itu. Nah, oke, kemudian untuk yang di LPDP, soal yang sering saya temui itu adalah deret-deret tingkat 3 seperti itu. Nah, nanti tipe-tipe deretnya itu akan kita bahas. Kemudian yang perlu di apa ya, yang perlu diingat sih, seperlunya bisa dihafal juga ya tentunya, karena angka-angka ini kan hal yang pasti ya, jadi bisa diingat. Harus dihafalkan kayak bilangan prima, kemudian ada desimal, pecahan, seperti itu, persentase, dan juga bilangan-bilangan, tentunya bilangan bulat. Nah, selain itu juga ada bilangan istimewa, kemudian ada juga bilangan pangkat 2 atau pangkat 3, dan ya kembali lagi tadi bilangan prima, kembali lagi ya. Gitu. Ini bisa dihafalkan dulu bilangan-bilangan ini, karena kalau kita sudah cukup hafal, itu nanti kalau dibolak-baliknya cukup inilah bisa bisa di apa namanya bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, yang tadi saya bilang ini bilangan istimewa, pecahan istimewa. Eh, Misalnya kayak 1/3 itu berapa sih? Misalnya nanti kan ada, hmm, misalnya ada seperti ini. Misalnya ada soal yang berapa ya? Hmm, Misalnya itu 8, koma, hmm, sorry,
misalnya ada misalnya ada soal seperti ini 8,33 gitu. Nggak kelihatan, lihat kali tulisanku. Nah, seperti ini kan itu bisa disederhanakan lagi menjadi 81/3 seperti itu. Bisa disederhanakan lagi menjadi eh, apa namanya? Menjadi lebih sederhana lagi menjadi 24 jadi 25 sini. Sorry, sorry. Ya, bisa disederhanakan lagi 3 kali 8 24 25 per 3 ya bisa lebih sederhana lagi seperti itu. Nah, jadi ini bilangan-bilangan yang kalau bisa dihafalkan ya. Nanti karena akan bermanfaat ke depan. Misalnya nanti deret deret yang bentuknya apa namanya? Bentuknya seperti ini misalnya. Nah, itu akan bermanfaat untuk teman-teman. Atau nanti ada deret yang bentuknya seperti ini, itu bisa disederhanakan ataupun sebaliknya seperti itu. Itu ya. Oke, kemudian deret yang berupa, jadi susunya deret itu ada yang angka, kemudian ada juga yang biasanya soalnya itu berupa huruf yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suku atau suku yang bisa diperoleh dengan pola-pola tertentu seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ya, banyak sekali jenisnya. Yang pertama itu ada deret tingkat 1, kemudian tingkat 2, tingkat 3, kemudian ada deret lompat 1, lompat 2, ada juga yang kombinasi, ada deret Fibonacci dan juga deret kelompok. Jadi, secara umum bisa ditemukan di soal-soal seperti itu. Oke, kita akan melihat contohnya yang pertama deret tingkat 1. Oke, deret tingkat 1 ini artinya deret yang apa ya, untuk mendapatkan hasilnya itu eh, hanya bertingkat 1 seperti itu. Jadi kayak kita kita langsung kerjakan aja ya. Soalnya ini kan modelnya 2/5, kemudian 3/10, 9/40, 7/40 itu kalau bisa kita bisa sederhanakan dengan eh, menyamakan yang bawahnya ini ya 40 seperti itu. Jadi 40. Jadi kan udah ada tuh. Mau tulis pensil. Oke, misalnya sini 7/40. Oke. Kemudian ini juga sama 9/40. Kemudian hasilnya 40 juga. Ini 40 berarti ini kali 4, ini kali 3 kali 4 12. Kemudian ini 5. 8 8 40, 8 kali 2 16. Nah, seperti ini. Ini kan kita mencari hasil yang ini ya. Nah, caranya yaitu dengan tingkat 1. Jadi dia hanya bertingkat 1 eh, pola pencariannya. Misalnya ini ke sini itu kan 16 16 ke 12 itu kurang berapa seperti itu. Itu kurang 4 kan? Nah, kurang 4. 40. Nah, kemudian yang 12 ke 9 itu juga sama. Kita lihat 12 ke 9 itu kurang berapa seperti itu. Itu kurang 3. Kurang 3 per 40. Kemudian dari 9 ke 7 itu
tentunya kurang 2 per 40. Nah, selanjutnya polanya kita udah dapet nih sebenarnya. Teman-teman kalau nggak mau pakai per 40 juga masalah, tapi tetap dicantumkan nanti ya. Ini hanya memudahkan saja, memudahkan pemahamannya. Dapatnya kan 4, -4, kemudian -3, kemudian -2. Pasti yang selanjutnya adalah minus 1. Oke, 1/40. Oke. Aduh, 90. Nah, oke. Jadinya ini dikurangi ini. Hasilnya itu 6/40. Oke. Nah, hasilnya kan dapat 6/40 nih. Kita lihat di jawabannya ada apa enggak gitu. 40 ada, tapi 6 yang enggak ada. Berarti kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. Oke. Iya. Nah, ini aja. 3/20. Seperti itu. Jawabannya 3/20. B. Kayak gitu. Musik ya? Mungkin bisa ditanyakan teman-teman kalau ada yang dibingungkan dari deret tingkat 1. Aman ya? Oke, mungkin kita lanjutkan lagi. Dan yang kedua itu ada deret tingkat 2. Nah, deret tingkat 2 ini sama seperti tadi konsepnya, tapi ini apa namanya? Tingkatannya ada 2 seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah penyederhanaan sama. Ini kan ada yang desimal toh. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 50 lagi. 50/1. Nah, titik-titik nih. Kita cari. Kemudian 17/1. Kemudian yang 11 itu oke. Kalau 11 itu setengah 0,5 ya. 11 1/2. Oke, kemudian 8 0,75 itu per 4, 3/4. 3/4, kemudian 7 0,375 itu 3, ya benar 3/8. 3/8. Oke, sorry ada satu ini. Nah, jadi disederhanakan seperti ini dulu, baru nanti disamakan kayak tadi. Disamakan bagian bawahnya. Yang kita ambil di sini sebagai patokannya adalah 8 karena yang paling gede. Paling gede berarti kalau 8. 8. Kita letak 8 semua. 400.
Sembilan terus namanya aja teman-teman ya, hitungannya ini dari belakang, dari depan itu tergantung teman-teman cepet atau enaknya gitu. Kemudian 70, 70, kemudian ini dua, 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 eh, ya ada dua, tiga, tiga, sorry, sorry. Ini harus disederhanakan lagi. Ini tidak bisa di sini untuk semua untuk satu, belum 17, satu. Nah, ini yang disederhanakan yang seperti ini. 23 per 2. Kemudian 3. Tiga lima per 4, kemudian ini intinya itu 5 di 9. Boleh mengatakan biar nggak bingung dapat tadi dari mana. Nah, ini kita samakan jadi 8 sembilan. Ikutin ini. Oke, jadinya hmm, 48 400. Kemudian ini 17, 17 kali 8 satu. Ya, sedikit. Ya, kali 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 dua, kali empat sorry. Sembilan, sembilan, ini tetap ini 9 kali satu, ini 8, 35 kali 2, 7, yang tadi. Nah, ini kan udah 8 semua. Saatnya kita mencari ini, apa namanya? Ini bisa dicari dari belakang ya, biar lebih lebih mudah gitu loh. 9, 70, masalah 70, berarti plus 8, plus 11 ya. Iya. 11 kemudian ke 70, 52, sini 70 sama 2 itu terus 22, terus dari sini ke 9, 1, 3, terus ini lipat itu 4,
Kita udah melihat polanya ya. Ini polanya itu kan kelihatan kan polanya. Jadi kita lihat polanya. Ini kali hmm, ini dikali dua. Dari sini juga dikali dua. Kemudian dari 44 di sini kali dua. Kali dua berarti itu 8. Berarti 88. 88. Nah, kemudian kita sekarang itu mana ya kosong sini. Hmm, Oke, kita lihat, kita mencari pembuktiannya. Ini pembuktiannya 2, 136, 36 plus berapa tuh? Plus 8. 8 dengan sesuai dengan 4 dengan coba. Ini 224. Nah, kita buktikan lagi. Ini kan kita buktikan lagi 224. 224 itu plus ini kayak 224. Berarti di sini 224. Di sini. Hmm, Oke, 224. Sama dengan eh, plus. Nah, bagaimana dapat ini kan nggak ada nih, nggak ada dengan apa sih nggak ada dari jawabannya. Jadi kita cari jawabannya dengan cara 24 tadi. Nah, jadi kan ini kan 24 ini kan nanti per 8 juga hasilnya. Di sini loh, ini kan per 8 semua. Jadi di sini nanti ada sorry, 24 aku taruh di sini ke bawah. Jadi di sini nanti ada 24 yang seperti itu. 8 itu hasilnya. Kita ke sini. 1, 2, 4, 4, 4, 4, Oke, saya dapat jawaban Pak. Oke, ini kan tingkat 2 ya. Tingkat 2 berarti ada dua tingkat, ada dua tingkat pencariannya. Jadi di sini yang pertama yang pakai ini yang plus 11, polanya plus 11, kemudian plus 22, plus 44, terus yang ke sini berarti plus 88. Aduh, plus 88 dan juga begitu seterusnya. Karena polanya yang kita dapat, kita kan belum tahu ini polanya seperti apa. Jadi kita cari pola deretnya lagi dengan melihat tadi penambahannya tadi.
Ini kan penambahannya dikali dua. 11 kali 2 jadi 22. Kemudian 22 dikali 2 lagi jadi 44. 44 dikali 2 jadi 88 dan juga seterusnya sampai dengan 100. 100 berapa? 100 berapa? Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa polanya itu ini dua tingkat. Nah, dengan cari seperti ini sampai tadi kan sampai dapat plus 44. Baru kita cari polanya karena sudah menemukan polanya 11, 12, 44 gitu. Dia polanya seperti apa? Ternyata polanya dikali dua lagi, dikali dua, dikali dua, juga dikali dua seperti itu. Oke, itu dari tingkat dua. Kemudian kalau mau tanya langsung raise hand aja ya, nggak apa atau langsung buka mic. Oke, kita bahas dulu ya. Tipe-tipenya ini deret tingkat tiga. Nah, dari tingkat tiga ini eh, sama seperti tadi, akan tetapi dia lebih banyak lagi. Tadi kan tingkat satu cuma satu tuh. Nah, sekarang yang kemudian yang dua, dua, sekarang yang tiga itu ada tiga kali lah pencarian. Seperti itu. Kita bisa melihatnya dari sini. Mana dia? Eh, Bukan pensil. Kita bisa melihat polanya misalnya. Polanya itu dari 7 ke 8 itu berapa? Itu plus satu. Kemudian 8, 14. 8, 14 itu plus 6. Kemudian ini plus 14 plus 9 itu 14 plus 9 itu plus 16. Bukan. Yang dari sini ke sini 15. Eh, 8, 18. Enggak, yang dicari kan yang ke sini sama yang dua ini belum tahu. Jadi kita cari tahu dulu pola yang ini itu plus 5. Kemudian 6, 6 ke sini. 6 situ itu sorry, 7 ini. Oke, ini. Jadi ini 15 sorry. Itu. Nah, kemudian ini 16 ke 15 itu plus 9. Oke, ini tingkat satunya ya, yang yang tingkat satu, ini tingkat dua. Nah, gitu, biar lebih enak. Kemudian dari 15 ini ke 18, 9, 4. Hmm, sudah itu 20 ini. Hmm, hmm. Hmm, berarti dari sini berapa ini? Terus 15, 13. Nah, ini kan pola pola yang kedua. Kemudian
Karena kita nggak tahu, kita mau tahu cari tahu ini, yang tanda tanya ini, untuk mendapatkan ini hasilnya, mari kita mencari tingkat ketiga. Ketiga, ketiga, hmm, 5 ke 5 ke 9 itu plus 4. Nah, 5 ke 9 plus 4, kemudian 9 ke 13 itu juga plus 4. Berarti polanya kita udah dapat. Polanya itu ini plus 4 plus 4. Jadi kita dari sini ke 13 plus 4. 4 13 berarti dari sini plus 17. Nah, seperti itu. Jadi 28 juga untuk ke sini. 28 17 itu plus 45. Nah, 5. Kemudian 45 baru dia ditambahkan 45. Dari 57 ini sama 45. Seperti itu. Hasilnya itu kan 102. Oke, 102. Nah, kemudian yang kedua juga sama polanya. Kita nanti tambahkan tambah plus 4. 4 jadi plus 21. Satu. Kemudian 45 tambah 21. Ini tinggal 1 itu 6. 6. Nah, kemudian itu juga ini 102. Kita tambahkan dengan ini. Hasilnya itu 1, 8, 6, 2, 8, 8, 1, 8. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya yang dapatkan adalah ini yang dua itu. 2 plus C jadi hasilnya ya. Oke. Untuk yang tingkat 3. Kalau terlalu cepat bilang ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada deret lompat satu. Jadi tinggal dilompat-lompatin satu aja. Oke. Soalnya ini diloncatin, maksudnya suku di depannya itu diloncatin ya. Jadi enggak langsung 8 ke 20, 20 ke 22, 22 ke 24, 24 ke sini. Oke, seperti itu. Mari kita lihat. Ini kan plus 2. Juga plus 2. Polanya plus 2 nih. Ini juga plus 2. Nah, seperti itu. 24 plus 2 berarti 2. Bisa langsung, ini mudah sih. Kemudian ambil yang 17 ke 20. Ini kan belum ada ya. Nah, ini. Jadi kan diloncatin, jadi kita loncatin di kulit. 20 ke 23, 23 baru ke sini. Ini berarti plus 3. Juga plus 3. Ini juga plus 3. Ini seperti 23 plus 3 berarti 9. Oke, jawabannya. Ini mudah sih kalau ini tinggal loncat-loncatin. Oh, satu suku di depan. Dan next kita ke lompat 2. Artinya lompat 2 ini berarti dia melewati 2 suku di depannya seperti itu. Misalnya 2 ke 4, 4 ke 8. Ini kan dia melewati 6 dan 3. Begitu 10 dan 9 seperti itu. Kemudian ada dari 8 itu ke 16. Terus dari 16 itu sebenarnya ke
ke sini, tapi nggak ditanyakan, nggak ditanya juga, jadi nggak perlu. Jadi yang kita carikan yang dua ini, jadi kita pakai yang 6 dan 3. Ya, 6 dan 3, 6 ke 6, 10, 10, 14, 14, 14 ke sini. Oke, jadi kita dapatkan, kalau kita lihat polanya berarti 6 ke 10 itu plus 4, kalau itu polanya, terus 10 ke 14 itu plus 4, terus dari 14 ke 16, sorry ke 16, ke selanjutnya itu plus 4. Seperti itu, berarti 14 tambah 4, 14 tambah 4 itu 14. Oke, 14. Nah, selanjutnya, oh ya, sedikit tips dari aku teman-teman kalau untuk soal-soal yang sudah mulai tingkat tingkat 2 gitu, di tingkat 2, tingkat 3, kemudian lompat 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 2 gitu, dan juga kombinasi dan seterusnya, itu usahakan menggunakan, nanti orat-oratnya harus punya apa ya, punya pulpen yang berwarna atau spidol yang berwarna deh, biar lebih mudah, biar nggak salah gitu. Soalnya ini agak agak ini agak tricky juga sih kalau agak membingungkan. Ya, seperti itu. Kemudian kita pakai yang 3 sekarang. 3 itu lompat ke 9. Ada lewat 9. Nah, 3 ke 9. 9 ke 27. 27 ke sini. Oh, belum terakhir. Ini enggak kali berapa? Ini 3. Jadi nggak semuanya misalnya kayak di sini tuh dari 42 ini ada penjumlahan penjumlahan. Misalnya kan yang 2 ke 4 ini kan terus 2 gitu. Sorry, kali 2. Ya, ini kali 2 polanya. Nah, ini yang 3 ini itu kali 3. 3 ke 9. 3 kali 3 9, kemudian 9 kali kali 3 27, 27 kali 3 3 1 1 8 1 81. Oke, jawabannya B. Seperti itu. Jadi kalau bisa sediakan alat tulis yang berwarna lah gitu, yang beda. Minimal 3 warna biar lebih bisa membedakan. Kemudian ya, kebanyakan yang muncul di soal-soalnya LPDP yang ketemu itu adalah deret tingkat 3, deret tingkat 3 sama deret tingkat 3 dan juga kombinasi. Seperti itu. Kombinasi Fibonacci sama ini apa? Kelompok. Tapi yang lebih lebih sering tuh tingkat 3 sama kombinasi. Seperti itu. Nah, yang ini, yang kombinasi ini dia kombinasi ya. Kita bisa lihat misalnya dari 8 12. Lihat aja polanya nih, dia loncat kan dari 8. Karena 8 ke 20 kan terlalu jauh, terus dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, terus turun lagi, naik lagi gitu. Jadi bisa kelihatan polanya bahwa ini dia lompat satu. Kalau seperti lompat lompat dua tadi kan kelihatan dia space-nya kayak gitu. Ini kan lompat satu nih. Lompat satu, kemudian 12 ke 18. Oke, this is ini sorry, 18 ke 26 ke eh gitu. Ini berarti plus kita plus 4. Nah, ini kan lompat satu ya, lompat satu tadi. Lihat apakah hanya lompat satu saja? Ini Allah tulisannya kan.
plus 4, kemudian di sini 12 ke 18, itu juga plus 6. Hmm, plus 6. Kemudian dari 18 ke 26 itu plus 26. Nanti plus 8. Bisa. Oke, 8. Terus dari 8 kita nggak tahu nih. Berarti kita nyari tahu. Yang berarti ini loncat, bukan hanya loncat satu, tetapi bukan hanya lompat satu, tetapi juga dia pakai tingkat tingkat dua. Ini kan satu kan, berarti tingkat dua atau tiga lah. Sebenarnya kombinasi seperti itu. Oke, ini dari sini ke 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 plus 2. Kalau plus di sini berkali. Nah, ini kan udah kelihatan nih polanya plus 2 plus 2, berarti di sini kemungkinan plus 2. Ini plus 2, 8 tambah 2 berarti plus 10. Nah, baru deh kita bisa lihat 26 plus 10 berarti 3. Ya, betul 36. Oke, 36 dapat nih, 36, tapi 36 banyak. Oh, jawabannya 2 ya, sorry. Harusnya di sini ada titik-titik lagi. Terus di sini ada titik-titik lagi sih. Seperti itu. Titik-titik lagi berarti kita cari. Ganti. Kita cari yang selanjutnya yaitu dari 20 ke 23. Ini kan belum disentuh nih. 20, 23, 23 ke 29, 29 ke 41, 41 ke sini. Itu kan ini kan loncat satu juga. Tetapi kita melihat apakah dia loncat satu saja. Ini kan plus 3 ya. Plus 3. Plus 3. Kemudian di sini tambah lagi plus 6. Kemudian ini 2, 9, 41. 9 per 1 itu 11. Terus 12, kemudian 12 dapatkan 41 ke sini. Kita belum tahu, mari kita cari tahu. Jadi kita akan mencari lagi tingkat. Berarti ini tingkat 2 kombinasi dengan lompat satu gitu. Jadi dari sini ke sini itu berarti plus berapa? Kok plus sih? Kali 2. Sorry. Kali 2, 2 kali 3, 6. Kali 2 ke sini lagi. Kali 2. Kali 2, 12. Berarti di sini. Kali 2. Kali 2 berarti 2. 4. Gitu. Plus 2, 4 berarti. Nah, 41 tambah 24. 41 ya. 41 tambah 24 berarti 6. 6. Oke. Itu jawabannya ini. Dengan ini. Ada nggak? Oh, betul. B. Oke. Itu untuk yang kombinasi ya. Biasanya muncul soal-soal seperti ini. Kalau nggak kalau nggak kayak gini biasanya ditambahkan lagi nih. Biasanya ditambahkan kayak tingkat 3 kayak gitu. Tingkat 3 misalnya plus 0 gitu. Misalnya plus 0. Misalnya kalau nggak misalnya di sini ada misalnya 4 di sini.
Ya dari sini berarti plus 2 gitu. Kayak gitu. Biasanya ditambahkan seperti itu, dikombinasikan loncat 2 kah atau loncat 1 atau loncat 2 dikombinasikan dengan eh, tingkat, entah itu tingkat 2 ataupun tingkat 3, seperti jarang ada yang kombinasikan dengan tingkat 1. Jadi soal-soal model soal itu seperti ini banyak kan kalau untuk deret ya. Nah, sedangkan untuk yang deret barisan Fibonacci, di mana kalau kalau menurutku ini yang paling mudah sih dari deret, karena Fibonacci ini adalah hasil, jadi kita bisa menjumlahkan, polanya itu menjumlahkan dua dua suku untuk menghasilkan suku berikutnya. Seperti itu. Seperti ini. Ini ditambah ini hasilnya 11. Kemudian 11 tambah tambah 7, tambah 7 ini hasilnya 18. 18 tambah 9 gitu kan. Nah, 29 tambah 18 itu hasilnya, aduh, 29 18 atau hasilnya 5, masih 7, 5 sih 7, 8 9 7 3 4 7, 7 ke 3 9. Oke, 47. Kemudian 47 ditambah dengan 29 itu berarti 6, 6, 9 tambah 7, 16, 16, 4, 6, 6, 7, 7, 6. Oke, hasilnya berarti 47 dan 76. Ada enggak? Begitu. Jadi yang kalau mau cepat ya belakang dulu yang dikalikan kayak gitu, misalnya 4 berapa ya? Tadi 29, 29 kali 47. Udah ini kan berapa? 16. Berarti belakangnya 6. Seperti itu. Kemudian 2 kali 4. Sorry, ini berarti ini penjarahan 6, 7 seperti itu. 7 ditambahkan dengan 1 ini. Kayak gitulah konsepnya. Saya tahu no. Oke. Kemudian untuk deret kelompok, teman-teman, deret kelompok itu modelnya seperti ini. Jadi dia per kelompok. Dia per kelompok biasanya kayak ini 14, 14, 13, 14 gitu. Kemudian 13, 14, 15, 16. Ya kan dia berkelompok ya. Kemudian ada 15, 16, 17. Kayak gitu. Nah, yang kita carikan yang dua ini. Nah, yang dua ini. Kita bisa lihat polanya bahwa hmm, ini uh, dua suku dua suku terakhir itu menjadi eh, leader leader di kelompok berikutnya seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, misalnya 13, 14 itu menjadi depan, 13, 14 ditambah deh 15, 16. Kemudian kemudian yang 15, 16 ini juga menjadi leader di depan di kelompok yang satunya, 15, 16 ditambah 17, berarti di sini 18. Seperti itu. 18. Nah, kemudian berarti di sini yang berikutnya adalah, ini sudah beda. Yang berikutnya adalah 17. Oke. Berikutnya adalah 12, 17, 17, 18, 19, dan seterusnya kayak gitu.
Nah, ini kita bisa lihat polanya bahwa polanya mengulang. Sorry, ini beda suku, beda suku, beda kelompok. Oh, seperti itu. Jadi hasilnya 18, 17. Itu ya. Hmm, Oke, next. Oke, mungkin ini hmm, contoh soalnya, teman-teman. Yang silakan bisa dijawab dulu ya. Nanti jawabannya bisa langsung di komen 1 menit dari sekarang. Jadi kita bisa bahas. Kira-kira dia masuk mana? Gitu. Banyak komen ya. Oke. Di-share materinya. Oke, silakan di-share. Oke, bentar. Yang ini coba yang ini yang contoh soal. Ini contoh soal. Yang satu ini Im, kedengeran nggak? kedengeran. Ini sudah dikasih tahu nggak sih berapa model soal TBS ini? Kisi-kisinya kayaknya ada yang baru gabung masuk tuh. Belum bang. Oh, tadi di awal udah dikasih tahu. Oh, saya kirain belum setelah masuk soal. Soalnya aku khususnya bahas ini, bahas deret dulu. Soalnya kadang-kadang banyak kan bingung ya soal deret. Tapi teman-teman yang di luar bahasa, sorry, mungkin agak beratnya teman-teman yang di luar sains sih yang ini. Tapi mungkin kalau kayak gini nih kayak trik mudahnya aja sih. Iya, Ini ini trik mudahnya kan matematika tipe. dasar sih kalau menurutku. Oke. Oke lah aman. Iya, Kak. Jadi tadi tadi kan udah ada tipe-tipenya tuh. Udah ada tipe-tipe eh, soalnya, tipe-tipe deretnya. Jadi ini contoh soalnya. Kita bisa bentar. Soal satu itu kan satu. Oh, kegedean. Kita bisa melihat, kita bisa menelaah dari pola ininya sih, pola soalnya. Misalnya ini kan nggak ada space kan, jadi berarti ini ke satu, ke dua, dua ke empat, tetap seperti ini. Empat ke delapan, delapan ke 15 seperti itu. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini kan ada jenjangnya terlalu jauh ya. Kita bisa melihat, kita mulai bisa mencari polanya. Satu ke dua itu plus satu misalnya, plus satu, kemudian dua ke empat itu plus dua. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa ini akan menjadi soal tingkat dua atau enggak tingkat tiga gitu. Karena ini udah beda nih, satu, dua, kemudian 8, 4 ke 8 itu plus plus 4 seperti itu. Plus 4 kemudian ini plus 7 gitu. Oke, C ya. Ya, ya betul. Betul C. Jawabannya C. Thank you pada menjawab. Jadi ya seperti ini. Kita cari polanya dulu yang pertama. Ini kan polanya udah belum ketemu nih. Kita mau jawaban yang ini. Nah, ini kita bisa mencari pola lagi gitu. Jadi ini tingkat dua lah gitu. Dua. Jadi ini plus satu. Kok plus satu? Ya, plus satu. Kemudian ini plus dua. Kemudian ini plus tiga. Nah, kemudian ke sini lagi plus empat.
4 tambah 7 berarti 11. Nah, 11 ini dikali dengan, sorry, dijumlahkan dengan ini berarti hasilnya 26. Betul, jawabannya C, 26. Seperti itu. Jadi ini tingkat 2. 2. Seperti itu. Kalau ini mungkin bisa dicari. Ada yang langsung bisa menemukan jawabannya. Polanya pola pencariannya sama. Pola cariannya sama. Kita melihat polanya dulu nih. Polanya, polanya dia loncat loncat satu kah atau loncat dua? Seperti itu dulu kita pikirkan. Kita lihat dari pola loncat satu atau loncat dua. Seperti itu. Kemudian ke setelah kita pikirkan dia loncat satu misalnya. Ini loncat satu ini. Loncat satu. Ini loncat satu. Oke, loncat satu. Itu di sini plus 4. Nah, baru kita pikirkan, kalau udah kita pikirkan dia loncat satu, baru kita pikirkan ke eh, deret tingkatnya. Biasanya kan soalnya kombinasi. Jadi saranku sih nanti banyak-banyak pelajari soal deret kombinasi aja. Seperti itu. Karena kebanyakan soal seperti ini. Oke, udah dapat nih loncat satu, kemudian baru kita ke tingkatnya. Ini berarti kita lihat polanya 4 plus 4, kemudian ini plus satu, kemudian ini malah jadi minus 2, kemudian dari 16 ke 11 itu minus 5, kemudian dari 11 ke 3 plus ketiga itu minus 8, seperti itu. Nah, kita kan mau cari yang ke sini kan, dia berapa. Nah, ini kita bisa tahu bahwa polanya ini kan belum 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 apa ya, belum homogen kalau kita bisa bilang, belum sama kayak gitu, belum kita menemukan polanya. Ini masih berantakan, jadi kita cari polanya lagi. Jadinya ini tingkat 2, 4 ke 1 itu minus 3. 1 ke minus 2 itu juga minus 3. Nah, kan kelihatan polanya minus 3. Oke, 2 ke minus 5 ke minus 2 ke minus 5 berarti minus 3. Kan karena minus 2 ini minus 5 ke minus 8 itu minus 3 gitu. Jadi polanya minus 3-nya. Jadi kita carilah minus 3 lagi. 8 kurang minus 3. Oke, 8 kurang minus 3 terus minus 11. Minus 11. Oke, minus 11. Baru dapat deh. Itu minus 11. Berarti 3 ini kurang 11. Seperti itu dapat. Dapatnya ini 8. Nah, gitu. Jadi ini tingkat 2. Jadi cari dulu pola pola lompatnya, dia lompat satu atau lompat dua seperti itu. Baru dicari tingkatnya seperti itu. Kalau dia tidak berhasil dengan tingkat satu, nggak homogen, berarti dia di tingkat 2 atau tingkat 3 seperti itu. Soal-soal seperti itu. Ini jadi soal lagi. Teman-teman bisa langsung ya, tanya aja ya kalau kalau masih belum paham atau aku terlalu cepat, itu tinggal raise hand atau langsung ini, speak up aja. Oke, soal yang ini, contoh soalnya.
Yang ketiga ini dia polanya itu kita bisa lihat nih, kita cari polanya dulu nih. Polanya itu dia loncat loncat satu. Sorry ya tadi. Yang tadi itu yang tadi ini nggak loncat ya, nggak loncat ya, ini normal ya. Ini yang loncat maksudnya. Dia loncat tuh kan melewati satu suku di depannya, kayak satu satu angka depannya itu lah, kayak lompat. Nah, kayak gitu. Ini kayak 4 ini kan ngelompatin 13 nih. Kita langsung ke langsung ke 7. Ke 7 ke 7 dia langsung ke 16, 16 dia langsung ke 43. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kita cari adalah dari 13 ini ke 36 ke 78 ke sini. Nah, jadi teman-teman triknya adalah kalau 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 soalnya seperti ini, misalnya loncat-loncat ini kan kita mau lihat polanya kan, pola loncat dia loncat satu kan. Tapi kalau ini kalau ini kan yang dicari yang ini. Nah, ini kan hanya bisa didapatkan dengan menghitung pola yang di sini kan. 13, 39, 78 dan juga dapat ini. Kalau ini kan seberangnya lagi, satunya lagi. Jadi ini nggak perlu di ini, nggak perlu diperhatikan seperti itu. Jadi perhatikan yang atas saja langsung seperti itu. Langsung aja kerjain yang 13 ke 39 itu eh, kali 3, kemudian juga kali saya 39, 78 itu kali 2. Oke, benar kali 2, kemudian 16 kali 2. Kok kali 2 sih, kali 3 sih ini. Ini 3 kali 3 berarti jadi keluarnya kali so 3. Gitu. Oke, 36. 39 kali 3 38, 38, 8 kali 3 itu terus 13 kali ini sama ini sama ini itu kan kali 3. Kemudian ini 9 itu itu kalau seperti ini. Kalau ini nggak kali 3 ya. Ini cuma ke sini. Ini tinggi ya. Kemudian ada sini. Sini. Kalau ini ya, betul. Jawabannya 7. Ya, jadi kalau yang udah lompat-lompat kayak gini dan hanya dicari satu, ya fokus ke satu aja seperti itu. Biar waktunya nggak terbuang sia-sia. Ah, ini kemudian sampai soal keempat itu misalnya ini loncat berapa loncat satu kan? Eh, pensil dulu satu ke sini, kemudian dari sini loncat satu ke sini yang dicari. Kemudian dari sini ke 74, 74 ke sini udah nggak ada, nggak perlu dicari. Ini berarti yang ini
ke sini. 8-nya loncat ini. Nah, ya, polanya loncat satu, jadi disesuaikan. Nah, untuk yang 92, 90 itu minus 2 tentunya. Kemudian eh, karena kita belum tahu ini di minus berapa, kan ini belum tahu nih nilainya nih. Berarti kita perkirakan yang di atasnya. Kita cari yang di atasnya 84 itu berapa? 84 itu minus 84 itu 78 minus 6. Kemudian dari 8 ke 5 minus 10. 86 ke 8 kita 84 itu minus 14. Oke, minus 14. Oke, next. Kita lihat polanya, kita cari 6 ke minus 10 itu minus 4. Kemudian ini kan tingkat 2 ya, kombinasi tingkat 2. Loncat 1 dan kombinasi tingkat dari tingkat 2. Di 10 ke minus 14 itu 4. Oke, jadi dapat polanya ini kemungkinan juga minus 4. Minus 4 misalnya. Ini minus 4 berarti 8. Eh, 8 sih 6 dan di panggil kalian. Gimana? 6. Kemudian 90. Dicari dong, kita cari 90 minus ini. Berarti 64. 84 ya. 84. Sini 84. Apakah betul 84? Kita juga butuh pembuktian. Misalnya, eh, lagi nih dari sini. Minus 4. Minus 4 berarti ini tambah ini minus 10. Oke. 84. Betul 84. Minus 10. 9. 7. 4. Iya, betul. Berarti jawabannya benar 8. 4. Itu. Oke, thank you. Ini soalnya seperti itu. Oke, ini bonus nih, bonus. Pergangan pintar. Oke, jadi kita lihat polanya juga sama polanya kita lihat. Ini kan polanya normal-normal aja ya, bisa loncat sini ya. Dari sini ke sini tuh, ke sini lagi. Sini. Sorry. Bentar, polanya kita lagi perhatiin. Perhatiin polanya, dia terlalu terlalu apa ya, terlalu jauh gitu. 132 ke 12 itu terlalu jauh. Jadi ini kombinasi antara kelompok. Jadi ini kelompok ini dengan ini dengan ini. Seperti itu kan kelompok. Nah, kita bisa lihat ini 132 132 itu minus berapa? Minus 13. 13. 13. 13. Kemudian eh, 12 ke 5. 12 ke 5 ini itu minus 7. 7. Kemudian kemudian 1 ke minus 2 itu minus 3. Nah,
Nah, kemudian kita bisa lihat antara 132 ini. 132 dengan 12 ini kan eh, apa ya bahasanya? Sini berarti bisa dibagi. Di sini itu 13, 7, 3 berarti di sini dibagi berapa tuh 132 132 bagi 12 11 ya. Mhm. Kemudian ini satu bagi berapa bagi 5 kan bagi 5. Nah jadi polanya kita bisa lihat tuh polanya 13 7 3 5 11. Nah kita bisa lihat ini adalah dia prima. Nah, yang prima, yang kurang apa? Yang kurang itu adalah dari sini. Berarti dari ini ada suku yang lain kan? Ini kurang itu 2. Yang prima kan 2 3 5 7 11 kayak gitu dan seterusnya. Nah, berarti ini di sini 2. Kan bisa kelihatan dia menurun ya dari 13 ke 11, 7 ke 5, ke 3, ke 2 seperti itu. Nah, jadi hasilnya min 2 plus 2 itu minus 1 seperti itu. Jadi hasilnya itu. Jadi tipsnya adalah melihat menelaah dulu polanya. Dia polanya seperti apa? Apakah dia loncat satu atau tidak loncat sama sekali, loncat dua, kemudian baru difikirkan dia tingkat berapa. Seperti itu. Biasanya kombinasi seperti itu soal-soal dari LPDP. Oke, mungkin itu dari aku. Mungkin ada pertanyaan teman-teman dari yang disampaikan. Mungkin ada masih yang dibingungkan, boleh ditanyakan. Oke. Nah, jadi nanti yang disiapkan semua ini ya dipelajari itu. Aku fokusnya malam ini ke deret karena biasanya banyak yang bingung soal deret. Kalau ada pertanyaan langsung aja diutarakan. Hmm, Jadi nggak capek konsepnya. Aman ya berarti ya? Itu ada pertanyaan nih. Antara paham dan bingung nih semuanya. Nah, caranya, oke, bagaimana caranya mudah kita tahu soal itu biasanya termasuk soal tipe tadi. Oke, untuk melihat cara mudahnya adalah ya apa ya menelaah polanya dulu sih kayak gitu. Oh misalnya biasanya soal-soal seperti ini kan yang 2/5 3/8 ini tuh kalau bisa disederhanakan dulu gitu. Sederhanakan dulu makanya tadi minta untuk menghafal pecahan istimewa, bilangan prima, bilangan persen, pecahan desimal kayak gitu. Karena akan membantu teman-teman untuk menelaah soalnya juga seperti itu. Karena kita nggak bisa langsung tahu oh soalnya langsung kita kerjakan mencoba semua semua tipe-tipe
Enggak. Tadi yang pertama itu adalah kita lihat dulu polanya, tipe soalnya itu polanya seperti apa. Misalnya ini 7 ke 8 itu kan dekat. Kecuali di sini ada kecuali di sini itu misalnya 7, kemudian 10, kemudian 14. Enggak usah ada yang ini. Yang ini misalnya 28 deh. 28, kemudian di sini 14. Kemudian ini di sini tuh ke berapa ya? 4, 6 misalnya kayak gitu tuh. Nah, ini kan kelihatan polanya nih bahwa ini tuh polanya loncat satu. Karena apa? Karena kita bisa lihat selisih dari 7 ke 28 ini terlalu jauh. Dia lebih dekatnya ke 11 kan dibandingkan dengan 28. Jadi polanya tuh loncat satu seperti itu. Begitu juga dengan ini dia loncat ke sini seperti itu. Nah, setelah mengetahui tipe loncatnya, ini kan kalau yang di soal yang ini kan eh, soal ini kan dia nggak ada loncat-loncat ya, dia langsung aja karena 7 8 itu selisihnya cuma satu gitu. Kalau satu, kemudian 14 juga. Eh, ini nih pertama kalau dia udah tipenya tipenya nggak loncat itu nggak akan loncat seperti itu, nggak akan lompat soalnya seperti itu. Seperti ini kan 7 ke 8 itu kan dekat, sedangkan selisih dari 8 ke 14 kan lumayan tuh ada plus 6 kan, ada plus 6. Nah, artinya dia tetap aja dengan pola normal, akan tetapi dia akan mungkin menuju ke apa ya, deret tingkatnya seperti itu. Mungkin dia tingkat 2 atau tingkat 3 seperti itu. Kalau dia sederhana seperti ini, kayak gitu. Sedangkan kalau lo yang ilmu loncat kan kelihatan banget nih polanya 18, 20, 22. Karena kalau model soalnya turun naik kayak gini, berarti itu loncat satu atau enggak loncat dua seperti itu. Oke, tips yang pertama mengetahui dia loncat apa enggak. Yang kedua baru mencari tingkatannya. Itu untuk darat. Ada lagi pertanyaan? Terjawab nggak Mbak Sabria? Semoga terjawab ya. Hmm. Oke, aman. Nah, berharapnya sih banyak-banyak latihan-latihan. Soalnya kalau kalau yang kuantitatif itu emang harus banyak latihan biar terbiasa dengan angka-angka. Kalau enggak, pasti bingung itu waktu ngerjain soalnya, tipe soalnya nggak akan paham. Kalau udah dapat, apalagi di deret, kalau udah dapat polanya, pasti langsung bisa dikerjakan. Misalnya contohnya nih, kalau di soal deret itu nggak cuma angka doang, itu biasanya ada huruf juga. Misalnya, hmm, A, B, C, kemudian B, C, D, kemudian apa di, tidak, D, E, D, E, D, E berarti titik-titik misalnya, titik, enggak, apa lagi, D, E, F, baru titik-titik. Oke, nanti di share materinya, nanti tak kirim ke Kak. Nah, ini kan bisa kita lihat bahwa tipe soalnya itu ini ya, tipe soalnya kelompok A, B, C, kemudian nanti B, C, D-nya itu ke kelompok berikutnya kayak gitu. Kemudian D-nya juga ke kelompok berikutnya. Sorry, D, E, F-nya ke kelompok berikutnya kayak gitu. D-nya ini. Baru setelah ini pasti dia F, G, H. Kayak
gitu. Dia ngambil F ini, dilanjutkan dengan G sama H. Seperti itu. Jadi nggak cuma tipe soalnya angka doang, huruf juga ada. Gitu. Sama yang kosong. Yang kosong itu apa ya? Hmm, apa ya soalnya? Soalnya F, soalnya F. Kalau full. Oh iya Pak. Soalnya F, I, L, O, I. Nah, yang cari itu yang selanjutnya ini. Biasanya tipe-tipe soalnya sama kayak gini. Jadi nanti tinggal dihitung aja teman-teman. Misalnya kayak F. F ke I itu berapa sih? F apa? F ke I itu nambah berapa huruf seperti itu. Polanya sama. Kayak gini, diginiin aja. Hmm. Nah, misalnya F, F, habis di E, F, GH, GH, GH berarti tambah 2 kan? GH, baru dapat I. Tambah 2 lagi, I, C, K, L, ketemu L, L, N, N, O. Berarti plus 2 juga. Berarti polanya ini plus 2. Plus 2 O, P, Q. Yang ketiga berarti R. Berarti di sini R. R plus 2 R, P, Q, R, S, T, U. Berarti di sini U. Nah, berarti jawabannya itu R dan U. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Yang masih dibingungkan soal deret. Ya. Tips dari aku sih untuk TBS nanti kalau teman-teman masih agak berat dengan apa kuantitatifnya, kerjakan dulu yang verbal, verbal atau eh, apa ya? Misalnya kita lemah kan ada tiga. Yang pertama ada verbal, kuantitatif dan juga pemecahan masalah. Kalau kita agak agak lemah di kuantitatif, eh, baik itu di deret, aritmatika dan lainnya. Pokoknya mau yang hitung-hitungan itu kita kurang banget. Eh, Artinya kita harus apa ya? Harus melebihkan melebihkan kemampuannya itu di verbalnya, misalnya verbal dan juga pemecahan masalahnya itu harus apa ya? Harus lebih tinggi lah seperti itu biar standarnya dapat kayak gitu. Jadi nggak kurang kurang di kuantitatif, lebihkan di sisi satunya di verbal ataupun di pemecahan masalah kayak gitu. Aku kemarin kayak gitu. Ada lagi kan yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Kak Ali. Halo, Kak Ali. Oke, oke, saya lihat pertanyaannya. Kalau polanya masih belum juga ditemukan dengan berbagai macam cara, gimana Kak? Apakah ada bentuk yang lain selain yang dijelaskan? Jadi, oke. Kalau yang ini kan sudah ada beberapa tipe ya yang diberikan. Nah, ini nih, ada 8 nih. Ada dari tingkat satu. Ini udah dari tingkat satu itu yang paling simpel. Paling simpel. Tapi kalau dia agak susah, palingan ini aja sih yang menyederhanakan. Dia soalnya bakalan seperti bilangan desimal kayak gitu.
atau per kayak gini kayak gitu. Jadi tinggal dikuasai aja. Eh, dia dia nggak akan keluar dari pola-pola ini gitu menurutku ya. Kalau kalau tidak seperti itu, dia akan lebih sering menggunakan yang deret kombinasi. Nah, dia akan lebih sering menggunakan deret kombinasi yang nantinya yang dikombinasikan adalah misalnya yang dikombinasikan adalah tingkat dua dengan deret lompat satu seperti itu atau dengan lompat dua seperti itu. Kemudian misalnya tingkat tiga deret loncat deret tingkat tiga dikombinasikan dengan tingkat satu atau tingkat dua seperti itu. Jadi diacak-acak aja sini, tapi lebih kebanyakan muncul tuh yang ini karena kombinasi ini adalah soal yang bisa dimasuki oleh mereka-mereka ini, kayak gitu. Nah, mereka bisa masuk ke dalam deret kombinasi. Di tengah kan semua dikombinasikan, udah loncat satu, kemudian pakai tingkat dua atau pakai tingkat tiga seperti itu, atau dikelompokkan dulu seperti itu bisa kayak gitu. Nah, jadi saranku sih lebih banyak latihan soal kombinasi seperti ini. Jadi nggak akan jauh melenceng dari apa namanya dari materi materi yang ini. Tapi mostly yang digunakan itu adalah yang kombinasi seperti itu. Jadi banyak banyak latihan kombinasi lah biar nggak pusing kalau udah ketemu yang kalau udah menguasai yang ribet ini pasti yang simpel-simpel kayak cuma lompat dua atau lompat tiga, lompat satu atau tingkat tiga itu sudah aman lah seperti itu. Ya, kemudian yang Fibonacci juga jangan dilupakan biasanya juga dia muncul. Walaupun soalnya modelnya eh, tipe soal yang simpel tapi biasanya agak dirumitkan dengan menggunakan bilangan-bilangan desimal sedikit seperti itu. Mungkin semoga bisa menjawab ya guys. Ada lagi kan pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan ke Kak Ali. Mungkin pada udah ngantuk ya belajar belajar derek jadi malah makin ngantuk. Oke, oke, ada pertanyaan. Monggo silakan. Saya izin bertanya, Kak. Ya, Ini terkait dengan ini sih mekanisme di TBS di LPDP ini. Kan tadi untuk TBS itu ada tiga ini ya cakupan materi. Nah itu untuk waktunya itu apakah per sesi atau langsung los untuk semua materi itu? Terima kasih. oke. Biasanya dia eh, ini nih modelnya. Modelnya per sesi kalau kayak aku kemarin. Jadi misalnya kita udah menyelesaikan biasanya soal yang pertama sih itu ini ya kuantitatif dulu biasanya. Yang aku kemarin ya kuantitatif dulu. Misalnya kita udah nyelesain ini 25 soalnya udah selesai. Oke, di submit kayak gitu. Nanti tinggal eh, tunggu lagi untuk yang persiapan soal verbalnya kayak gitu. Tinggal masuk, tinggal diklik aja lagi gitu. Kalau kita udah ready nih, tarik napas dulu sebentar, baru baru diklik lagi verbalnya kayak gitu. Baru dia masuk ngerjain selama 30 menit. Nah, setelah itu udah di submit nih. Jawaban 23 soal itu udah diisi semua. Kita udah oke, udah finish, baru
akan muncul lagi tampilan untuk pemecahan masalah misalnya. Nah, kalau kalian klik baru dia mulai waktunya, tapi kalau kalian nggak klik ya, ini, tapi dia akan ini sih, waktunya kan ada 90 menit ya. Jadi jangan sampai membuang waktu dengan sia-sia 90 menit itu karena tetap tetap ini sih, tetap kehitung kayak gitu. Jadi ada space kita untuk tarik nafas sebentar, baru klik lagi. Nggak langsung los kok. Nggak langsung misalnya kita selesai kuantitatif langsung selesai kuantitatif langsung D langsung ketemu ketemu verbal atau pokoknya salah ada 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 gate-nya masing-masing lah gitu biasanya. Itu ya, ada lagi. Oh ya, oh ya, untuk soal kepribadian itu ada ya. Soal kepribadian juga ada, tapi dia tidak apa ya, tidak ada benar salah sih karena ya itu kan mengukur kepribadian kita ya. Jadi tidak ada benar salah nanti. Soalnya kayak berkaitan dengan apa ya, soal-soal berkaitan dengan hal-hal yang kayak pengambilan keputusan segala macam seperti itu. Jika kalian begini-begini, apa keputusan kalian? Jadi ya, soalnya kayak dengan berbagian dia nggak di sini, nggak masuk skornya karena tidak ada benar salahnya. Yang benar salah pun ya verbal, kuantitatif dan juga pemecahan masalah begitu. Itu ya untuk ada lagi yang ditanyakan, silakan sebelum sebelum pada tidur. Soal kepribadian itu masuk passing grade juga ya penilaian itu Mas. Oh enggak sih, biasanya yang masuk itu cuma tiga ini aja. Kalau kepribadian kemarin tuh nggak ada nilainya, tapi soalnya ada cukup cukup banyak soalnya, ada 40 soal. Seperti itu. Jadi yang penting dijawab aja lah kalau yang kepribadian gitu. Jangan sampai terlibat. Kalau kalau bisa ya usahakan dijawab semua soalnya. Misalnya waktunya udah mepet ya nggak apa-apa jawab aja gitu. Jawab dengan yang penting ada ya, yang penting diisi lah jangan sampai ada yang kosong. Lumayan kan siapa tahu benar gitu. Walaupun tidak yakin yang penting diisi. Hmm. Apa pengurangannya jika salah? Hmm, nggak ada pengurangan nilai sih. Cuman kalau kosong kan langsung nilainya nol. Daripada kosong lebih baik mengambil 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 apa ya varietas untuk diisi gitu. Kalaupun salah tidak ada pengurangan nilai, tapi eh, siapa tahu so siapa tahu jawaban yang diklik itu benar. Lumayan penambahan nilainya kan. Gitu. Halo Kak, Loh, loh, untuk kecukupan data itu apa saja materinya Kak? kecukupan data ya. Sebaran materinya itu. Sebaran materinya Tipe-tipe soal. itu soal itu seperti sudah
Ini ya aku contohnya kemarin. Kayak saya dia lebih ke soalnya hitung-hitungan juga sih sama. Ini contohnya. Nah, misalnya kayak soal-soal yang berkaitan dengan huruf-huruf gitu kan, kayak misalnya X, Y, dan Z itu menyatakan bilangan real memenuhi persamaan X plus 1. Misalnya kayak X plus 2Y gitu, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Nah, yang ditanya itu nilai X-nya itu berapa gitu misalnya gitu. Model-modelnya kayak gitu sih kalau gitu. Kurang lebih seperti itu Mas soalnya. Nah, Iya, mungkin Mas. sini sini apa tadi yang kita bilang X. Oke, USB ya. Misalnya itu soalnya kayak gitu. Kan diketahui X, Y, Z itu sedangkan real gitu. Kemudian yang memenuhi persamaan X plus ya, ini susah sih. Ya ini plus 3Z dulu. Sama dengan 10. Kayaknya jadi 10. Nah, berapakah nilai X-nya? Kayak gitu. Kan ini bisa dikerjakan dengan misalnya kita carilah persamaannya yang pertama itu kayak gitu. Bilangan satu misalnya gitu. Baru dimasukkan kan, dimasukkan ke si harus X plus 2 gini plus 3Z. Jadi gampang lagi masukkan aja. Bahwa X ini satu. Sorry. Ini kalau X nih. Z nih. Z sama dengan satu berarti X plus 2 ini tambah 3 kali 1 sama situ. Terus nanti jadi X plus 2Y plus 2Y. Di sini kan 3 kali 1 berarti 3 ya. Kemudian tiganya pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan berarti minus 10 minus 3. Begitu X plus 2Y
97 gitu. Hmm, 97. Nah, ini persamaan satunya, baru nanti cari persamaan diwannya kayak gitu. Saat X sama dengan Y, X plus Y-nya sama dengan bilang, gitu, nanti cari nilai X. Jadi kan nyari nilai X. Ini kan nyari, berarti ini nyari nilai Y dulu. Ya gitu-gitulah. Itu untuk yang kecukupan data. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kan kita 10 menit lagi ya? Ini lagi. Jadi saran, jadi aku kasih saran teman-teman, kalau kalau misalnya kalau misalnya yang pertama kita 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 harus mengukur kemampuan kita di mana dulu, kita lebihnya di mana seperti itu. Misalnya kita lebihnya di verbal. Nah, di verbal tuh di bagian mana misalnya? Oke, misalnya di verbal, kita kuatnya itu di analogi, misalnya kayak analog soal analogi itu kayak apa ya, giring nasi eh, sama dengan gelas air kayak gitu-gitu. Misalnya yang kuatnya di situ ya udah difokuskan, dikerjakan itu dulu gitu. Dikerjakan itu dulu, dipastikan bahwa itu benar, karena karena kita kan merasa kayak oh kemampuan saya di sini nih, di verbal, berarti tak fokuskan di verbal dulu seperti itu, atau dilebihkan di verbal. Kalau bisa benar semua ya alhamdulillah kayak gitu. Itu kan bagus. Nah, sedangkan kalau emang merasa kurang di kuantitatif, ini kan ada tiga, ada deret bilangan, ada deret bilangan, aritmatik atau aljabar, sama kecukupan data. Kalau nanti kita merasa kurang di salah satunya, pokoknya salah satunya kita harus benar-benar belajar lah gitu, benar-benar pahami kayak gitu. Memang misalnya kayak di bahasan sekarang itu di deret ya, deret itu ada 8, mostly soalnya itu kombinasi, dipelajari banyak yang tentang kombinasi seperti itu. Kecukupan data soalnya yang kayak tadi, kayak mencari nilai X misalnya, kemudian persentase dari misalnya kayak soal-soal persentase gitu loh, soal-soal persentase yang eh, apa ya, 12% dari 20 misalnya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, pecahan istimewanya jangan lupa juga, harus dihafal. Nggak ada pertanyaan lagi kah? Cuman yang berarti ya. Halo Mas Imran. Halo, halo kali. Eh, kita sampai jam 10 ya, tinggal beberapa menit lagi. Oke, tinggal
5 menit lagi. Oke, thank you. Kalau berapa jenis soal aku waktu kita kelihatan nggak? Nah, ini banyak-banyak soal yang kayak gini nih. Terus biasanya banyak soal yang tentang apa ya? Kayak kecepatan berhitung gitu. Misalnya 16, ya tadi kayak presentasi gitu ya, 16 sama dengan 25% dari berapa? Dari 64 kan, 64, 64, 25% dari 64, 16 gitu. Atau ada juga yang kan presentasi gitu ya, 60% dari 375 ribuan kayak gitu. Itu banyak. Kemudian soal-soal juga banyaknya soal cerita. Ya, mungkin bisa dipelajari itu juga soal-soal cerita itu. Gitu. Kayak soal-soal yang apa ya? Contohnya soalnya kayak gini. Misalnya kayak 10 anak membentuk kelompok bermain yang masing-masing terdiri dari 4 anak, 6 anak kayak gitu tuh. Yang pindah-pindah kursi, yang pindah-pindah tukar-tukaran kursi, tukar-tukaran meja kayak gitu. Ukuran tempat duduk dalam satu meja gitu tuh biasanya soalnya sering keluar. Itu soal apa tuh ya? Oh, logika aritmatik kalau nggak salah. Logika aritmatik. Nah, oke. Kemudian kayak soal-soal cerita tentang membeli buku dengan rata-rata uang berapa kayak gitu. Dia membeli buku berapa, kemudian harga bukunya berapa, kemudian ditanyakan harga bukunya seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman bisa juga belajar itu sering muncul yang jika maka yang modus ponen itu sering muncul juga yang jika misalnya kayak jika hari ini cerah maka tidak hujan kayak gitu gitu itu sering muncul modus ponen. Iya sih itu yang kedua. Oh iya, yang sering muncul juga itu akar pangkat. Yang di aritmatik itu akar pangkat yang sering muncul juga. Soalnya kayak misalnya soal sederhana itu 0,5 eh 0,5 biasanya dia akar pangkatnya pakai desimal atau pakai pecahan 0,5 tambah 0,6 dalam kurang pangkat 2 atau kuadrat pangkat 3 kayak gitu, gitu biasanya sering muncul. Bisa dipelajari lah. Teman bisa latihan kalau aku dulu latihannya pakai satu buku panduan itu satu buku gitu, buku TPA satu, kemudian latihan juga di YouTube, kemudian sering oret-oret. Jadi aku ada buku khusus gitu
buku khusus yang buku khusus untuk ini untuk latihan gitu. Jadi eh, soalnya kita kerjakan dulu, dapat dapat nggak jawabannya, kan dapat jawabannya dulu kan, dapat jawabannya dulu baru di cross check jawabannya benar apa enggak. Kalau salah, bagaimana yang salah gitu, atau bagaimana yang eh, ini, apa kurang tepat, entah alur pengerjaan, proses pengerjaannya ataupun jawabannya. Gitu. Intinya kalau kalau yang kuantitatif memang sering-sering harus sering-sering latihan. Itu ya, mungkin itu dari aku teman-teman. Next time kita sharing-sharing lagi. Eh, apa perbedaan plus dan minus jadi ditambahkan daripada x kita kali lagi. Kalau yang di deret sih, kalau yang di deret sih yang biasa dipakai itu plus minus sama kali gitu. Seperti itu. Oke, kalau yang di deret ya plus minus itu sering dipakai sama perkalian juga. Pembagian agak jarang sih. Bukan rare banget ya. Tapi kalau di aritmatik sama aljabar mostly menggunakan ini ya, best soalnya menggunakan penjumlahan. Lebih lebih ke pembagian sama perkalian sih kalau yang aljabar ya. Karena soalnya kan lebih kompleks itu dan banyak menggunakan kata x kayak gitu. Oke, itu mungkin dari aku balikin ke Kak Ali. Silakan. Oke, terima kasih Mas Imran. Oke, teman-teman semua. Jadi sudah jam 11 ya di Lombok. Kalau di Jogja masih jam 10. Jadi untuk sesi berikutnya di hari Jumat ya, semoga diskusi malam ini bermanfaat dan ada minimal triggernya dulu lah untuk belajar TBS. Jangan lupa besok hari Jumat, Bapak Ibu, kita ada sesi diskusi lagi dan lebih fokus ke bidang matematika tentunya. Nanti akan ditemani oleh Kak Wardana ya, uh, alumni UNY di bidang matematika. Nanti juga saya informasikan di grup LPDP. Thank you, Mas Imran. Boleh nggak kita foto dulu? Sesi foto bersama sebelum kita tutup.